Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di video kedua ini. Di video kali ini adalah step by step bagaimana cara kita mengisi laporan mingguan atau progres mingguan kita dari time schedule yang pernah kita buat di video sebelumnya. Jika kalian belum melihat video saya sebelumnya, kalian bisa cek link yang ada di sini, nanti saya sematkan di sini. Karena ini mengacu pada video sebelumnya ya. Kalau misalkan kalian tidak nonton video yang sebelumnya itu bakalan pusing nantinya. Dan jangan lupa juga kalau kalian suka di like dan di komen atau mungkin di subscribe mungkin untuk mensupport saya agar saya bisa semangat dalam berkarya seperti ini. Asik. Oke, cara memasukkan progres ya. Pertama-tama kalian itu harus buat dulu tabel atau format seperti ini. Bisa kelihatan jelas nggak? Bisa kelihatan jelas nggak guys? Kenapa kok pagar-pagar? Oh, bisa kelihatan jelas nggak tabelnya? Ini tabelnya sih setiap orang berbeda-beda ya, tapi saya sarankan agar mudah dipahami itu seperti ini. Di sini ada judul laporan mingguan. Mungkin di sini kalian nanti di area sini nih kalian bisa kop surat atau kop kepala surat dari PT kalian disimpan di sini, bisa nomor SPK pekerjaan kalian, penyedia jasa PT kalian apa, waktu pelaksanaan di sini. Nah di sini ada minggu pertama, periode, tahun, itu kan kita masukin dulu di periode pertama atau minggu pertama ya, minggu ke-1 dari 11 minggu. Periode pertama itu adalah 7 November. Kalau dari schedule, sini kita lihat tuh schedule. Periode pertama kita adalah 7 sampai dengan tanggal 13. Kita buat di sini 7 sampai 13 November. Ingat ya, lihat ya. Bisa dilihat kan? Ininya tabelnya. Oke. Ada apa aja sih di tabelnya? Ada minggu lalu, minggu sekarang, dan ada progres sampai dengan minggu ini. Cara mengisinya. Cara mengisinya ini mengacu pada laporan di lapangan seperti dari pelaksana, dari pengawas, atau mungkin kalian sendiri yang nanti opnam di setiap minggunya. Biasanya opnam itu dilakukan pada setiap hari Sabtu atau di setiap tanggal 13 November di sore hari. Bisa juga di tanggal 12 November sore hari. Nah, cara ngisinya adalah kalian tanya-tanya ke pelaksana kalian, dapat berapa aktualnya di lapangan. Terus kalian juga lihat schedule-nya di sini. Schedule kalian itu di minggu pertama apa aja, dan target kalian itu harus berada di bobot atau di persentase 3,8, 3,68. Nah, guys, di schedule di minggu pertama itu kan ada kita memasukkan mobilisasi. Terus ada keamanan, ada air dan listrik, ada bedeng atau direksi kit, ada dokumentasi, terus juga ada leveling dan pemadatan. Nah, kalian tanya apakah itu terpenuhi di minggu pertama atau tidak kan kepada pengawas kalian. Misalkan sudah terpenuhi ya kita asumsikan aja semuanya terpenuhi. Biasanya untuk mobilisasi kita asumsikan itu ini dibuat jadi 2 minggu. Maksudnya 2 minggu itu bukan di minggu pertama dan minggu kedua ya, tapi di minggu pertama dan minggu akhir. Karena untuk mobilisasi kalian mungkin harus menyediakan alat, orang, segala macam. Kalian juga harus standby di lapangan. Nah, untuk mobilisasinya itu ya kita buat aja di sini. Tadi kan dibagi 2 ya. Ini sama dengan bobot bagi 2 aja. Volume, sorry, volume. Karena ini kan volume. Sorry, volume kalian bagi 2, jadilah 0,50 volumenya. Terus di sini di progres di sini bobot volume dibagi
volume minggu ini dibagi volume pekerjaan dikali 100. Jadi seperti ini. Volume ini dibagi volume pekerjaan pakai kurung ya, dikali 100. Oh, jadi kan progresnya 50%. Nah, untuk progresnya berarti di minggu ini tuh ngisi bobot di progres minggu ini di revisi pekerjaan adalah sama dengan volume pekerjaan yang terrealisasi di minggu ini. Yang terrealisasi ya di minggu ini, volumenya berapa? Tanyakan kepada pengawas kalian. Dibagi volume pekerjaan atau volume pekerjaan dari real, bukan real ya, semuanya dikali bobot keseluruhan. Ini biasakan pakai tanda kurung ya. Enter. 0,83. Oke, paham sampai sini? Untuk progres volume ini bisa jadi volume ini minggu ini kita buat dulu lah, karena ini minggu pertama kan ya. Yang minggu lalu ini nggak usah diisi ya, karena kita belum ada progres kalau di minggu lalu. Ini kurang gede karena di minggu lalu belum ada progres, jadi ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini, karena di minggu lalu belum ada progres ya. Nah, misalkan minggu pertama survei pengukuran nggak ada, gitu kan? Survei pengukuran nggak ada, fight laboratori juga belum ada. Keamanan pasti di minggu pertama dong. Keamanan itu pasti di setiap minggunya ada. Kita keamanan dibagi aja, misalkan di volumenya itu ada satu lansam. Nah, ini berarti volume dibagi 11 minggu, bagi 11 ketemu kan 0,09. Yang di atas tadi copy aja ke bawah. Nah, supaya kalian gak masukin rumus lagi, nggak capek. Terus air listrik kerja, 1 minggu pasti kalian perlu air listrik dan kerja, itu kan? Kalian masukin aja, samain. Jadi di setiap minggu pasti kalian butuh kan, kalau nggak mungkin kalian nggak butuh listrik, air segala macam. Jadi bagi aja 11 biar kalian nggak pusing juga nanti. Terus direksi kit misalkan kalian buat bedeng untuk gudang penyimpanan semen, entah itu penyimpanan besi, entah itu apa gitu kan, itu pasti di minggu pertama guys. Asumsinya kita ini selesai lah di minggu pertama, jadi masukin aja 1. Yang di atas ini drag aja ke bawah, atau copy boleh, di drag boleh, copy. Udah 100% nih bobotnya kan. Carstopper belum, kita belum pemasangan. Paving apalagi belum. Belum. Nah, misalkan di sini kita udah ada leveling dan pemadatan. Misalkan di sini volumenya ada 1840,83 meter persegi. Opnam dari pelaksana kalian itu dalam 1 minggu ini bisa menyelesaikan sampai dengan misalkan 725 meter persegi. Kalian tulis aja di sini 720 meter. Kalian kontrol C dari sini, masukin lagi sini. Paham? Yang ini dari sini C, Ctrl V, drag lagi ke bawah. Di sini Ctrl C, Ctrl V. Di sini drag lagi ke bawah. Udah jadi kan ya. Ini biar kita nanti gak perlu rubah-rubah lagi di tabelnya. Ini untuk volume ini kita rubah aja dah ya. Ini sama dengan volume minggu lalu ditambah volume minggu sekarang. Ini juga sama dengan progres minggu lalu tambah
progres minggu sekarang. Ini juga sama, progres bobot minggu lalu ditambah progres bobot minggu sekarang. Nah, ini kalian tinggal copy aja. Ini cara saya. Kalau kalian punya cara paling cepet ya boleh kalian gimana, itu metode masing-masing lah. Yang penting tujuannya sama kan ya. Karena pertambahan aja ada mau ke 10 itu banyak, ada 7 tambah 3, 5 tambah 5, 6 tambah 4. Yang penting tujuannya 10 aja. Untuk di minggu ini selesai nih sampai sini. Nah, kita lihat lagi di sini progres aktual. Di sini total bobot kita dalam minggu ini 3,24. Sini bobot 3,24. Ini apa sih progres rencana? Progres rencana itu ada sama dengan kalian masuk ke schedule yang sudah kalian buat. Minggu pertama kalian berapa progres rencananya? Kalian tinggal di sini bikin lagi progres rencana mingguan. Nah, ini 3,8 masukin 3,68. Progres rencana itu maksudnya di sini tuh yang dikumulatif ya. Yang dikumulatif ya. Nah, kalian di sini ada minus 0,44. Apa yang menjadi minus di 0,44 gitu kan? Entah itu di leveling, misalkan leveling kalian nanti. Jadi ini tuh bisa juga sebagai bahan evaluasi kalian, guys. Jadi untuk bahan evaluasi mingguan kalian agar metode kalian kerja itu apa sih yang kekurangan dari kita sampai progres minggu kita per minggunya itu bisa minus begini gitu kan, tidak sesuai rencana. Nah, ini bisa jadi bahan evaluasi kalian. Nah, misalkan kita mau lanjut nih ke minggu kedua, kalian tinggal copy di sini, create a copy. Jadi minggu kedua kita seret aja ke sini biar rapi. Oke. Nah, jangan lupa ini hapus-hapusin dulu. Terus delete. Yang ini jangan, yang di sini jangan ya. Yang di sini jangan. Nah, kalian di sini progres karena kita udah di minggu kedua ya. Ini tulis aja kalian minggu kedua. Minggu kedua. Ini kan minggu kedua dari tanggal 14 November berarti. 14 November. Berarti dari tanggal 14 November sampai tanggal 20 November. Bener nggak di schedule? Bener. Oke, kalian lihat lagi, balik lagi. Oke. Kalian masukin progres di minggu lalu adalah sama dengan kalian lihat lagi di minggu pertama. Nah, di sini di area ini kalian copy, masukin. Nah, kalian tinggal ngedrag aja gini, kan ya. Misalkan kalian, kalau kayak ini nggak rapi, nge-project lagi. Ini bisa boleh. Kalian masukin dulu ini satu-satu. Jadi yang tengah aja kalian drag. Nah, ini seret ke bawah. Ini seret lagi ke bawah. Nah, ini kalau misalkan di sini kan pusing nih 0,00 segala macam kan, kalian juga pusing nanti ngelihatnya. Gampang, ini blok aja semuanya, di blok. Kalian masuk ke format, terus masuk ke format cell, terus masuk ke number, kalian pilih custom. Pilih lagi di sini ada, nah ada di bawah. Ini nih, ini minus. Ini juga lupa yang mana. Oh yang ini nih. Oh yang ini. Oh bukan. Sorry guys, saya juga lupa. Udah jarang sih soalnya udah pada ini semua. Nah yang itu yang tadi. Jadi kalian blok dari sini semuanya. Tadi kalau 00 semuanya, kalian masuk ke format cell, number, custom. Nah, pilih yang ini nih. Masukin, set, biar ada 2 angka di belakang koma. Apa? Kayak gitu kan di sini juga bisa. Nggak apa-apa. Itu kan, oh, ini lagi buat konten yang ganggu tuh.
Iya, betul. Oke, jadi mungkin kalau misalkan kalian ada metode-metode lagi yang lebih cepat, kalian bisa dengan metode sendiri ya. Yang gue bilang, kita juga sama-sama belajar di sini kan. Oke, masuk di minggu kedua. Misalkan kalian itu mobilisasi, karena di minggu pertama sudah, di minggu kedua berarti ya jarang lah ada mobilisasi di minggu kedua ya. Asumsinya kita normal aja bekerja gitu kan. Di minggu kedua itu pasti ada keamanan, guys. Ada keamanan. Itu pasti di setiap minggunya itu ada keamanan. Seperti biasa, ini dibagi 11. Oke. Itu tadi dihapus ya yang di atasnya ya. Tadi dihapus guys yang di atasnya, guys. Gua lupa lagi kenapa dihapus. Bangke. Ini saja nih kopi nih. Trofi. Nah, kan ini keamanan pasti setiap minggunya ada. Nah, kenapa gua tadi rumusin begini? Jadi nanti ini tuh jadi tambah sendiri. Otomatisnya kalian nggak perlu ngisi lagi yang ini, nggak perlu pusing-pusing lagi. Ini air keamanan bagi 11 lagi berarti sama gitu kan, volumenya 0,09. Ini tinggal drag lagi ke bawah, atau di copy juga bisa kalau misalkan kalian nggak ngerti drag itu apa, di copy bisa. Oke. Terus di direksi kan udah 100%, jadi kita nggak mungkin dong masuk lebih dari 100% kan, nggak mungkin. Kita kan juga sampai 100. Dokumentasi proyek di setiap minggunya pasti ada. Kita masukin aja di sini. Ctrl C. Ctrl C bagi 11. Oke. Ini sini tinggal drag aja ke bawah. Oke. Misalkan di minggu kemarin misalkan nggak ada kota proyek ya, ini bagi 10 aja, 10 minggu gitu kan. Kita sekarang mau ngisi di pekerjaannya itu misalkan di minggu kedua ini agregata udah masuk, misalkan laporan dari pelaksana kalian bahwa si agregat A ini udah masuk misalkan 300 meter persegi. Kalian ini tinggal Ctrl C, Ctrl V. Ini juga sama, yang dari bawah juga mau dari atas juga nggak apa-apa, ini juga Ctrl V, jadi ketahuan gitu kan. Terus labeling dan pemadatan di minggu ini ternyata udah masuk lagi gitu kan. Seminggu ini ternyata kita cuma dapat 500 persegi guys gitu kan. Oke lah, di minggu kedua kita dapat, ini tinggal copy ke bawah. Jadilah di sini progres sampai dengan minggu ini. Ini adalah balik lagi ke progres aktual. Nah, yang ini guys, yang ini nih, ini tuh harus sama dengan minggu yang sebelumnya. Kalian harus cek lagi nih, minggu lalu yang ini tuh di minggu sebelumnya bener nggak 1,90. Kalau misalkan enggak, berarti ada yang salah. Rasakan. Belum kesum. Itu kesum. Nah, ini ada yang belum kesum. Nah, jadi ini di zoom dulu. Nah, ini 3,24 kan. Di minggu sebelumnya 3,24 enggak? Nah, sampai dengan progres minggu yang ini bener nggak 3,24? Di sini minggu lalu bener nggak 3,24? Kalau udah bener, berarti udah kalian tinggal perlu ngecek lagi. Kalau misalkan nggak bener kayak tadi saya, berarti ada yang nggak kesum atau gimana gitu kan. Banyak sih kendalanya. Ini progres rencana kita masukin yang ini adalah sama dengan progres kumulatif di minggu kedua, berarti yang 9,55. Nah, kan minus lagi. Kenapa ini bisa minus? Kalian cek lagi di schedule.
bobot kalian itu berapa sih seharusnya di agregat A. Misalkan bobot kalian di agregat A itu misalkan oh bobot kalian di agregat B. Sorry ya, kenapa gua masukin dulu agregat A ya? Oh, agregat B dulu. Metode kerjanya kan agregat B dulu, baru agregat A, terus abu batu, terus paving ya. Misalkan agregat B kita udah dapat dalam minggu ini karena pelaksana kalian di minggu kedua itu kerjanya cepat. Metodenya cepat karena evaluasi minggu kemarin yang minus. Oke. Dapat di minggu ini 12,40. Ini kita cuman berasumsi-asumsi aja ya. Jadi untuk agregat B-nya kita udah dapat, agregat A-nya udah dapat karena volume ini tuh yang bisa mengaturnya itu di lapangan, guys. Jadi metode-metode kerjanya yang bisa mengejar progres ini itu di lapangan. Jadi bagaimana caranya pelaksana kalian atau project manager kalian itu mengejar progres ini nih. Jadi metode kerja apa sih yang kita bisa mengejar bobot? Misalkan kan ini ada agregat B. Kalau bisa di minggu kedua masukin aja. Jadi kalau bisa kerjain aja lebih dulu gitu kan. Apa yang lebih bisa mengejar bobot gitu kan. Jadi kita di sini masih ada deviasinya. Deviasi itu adalah progres aktual dikurangi progres rencana. Tadi kurang di gua belum jelasin ya deviasi itu apa. Deviasi itu adalah selisih dari progres rencana sama progres aktual. Nah, kita ada plus nih dari evaluasi minggu kemarin bahwa kita udah minus nih. Gimana caranya minggu kedua kita nggak minus. Jadi seperti itulah gunanya progres atau laporan mingguan. Selain daripada administrasi penagihan ya. Jadi untuk evaluasi kita juga mengenai metode kerja, terus segala sesuatu yang bisa mengejar apa yang menjadi sumber masalah dan bisa mengejar apa yang menjadi persentase di minggu-minggu selanjutnya. Kalian pusing dengan penjelasan saya? Sama, saya juga. Oke, jadi untuk laporan mingguan yang selanjutnya, kalian tinggal copy-copy aja. Ini misalkan di minggu ketiga, kalian copy, tinggal drag lagi. Kalian di sini tinggal hapus-hapusin lagi. Di sini tinggal hapus-hapusin lagi, jangan sampai ada gitu kan. Terus kalian di sini sama dengan di sini minggu ketiga. Minggu ketiga itu minggu lalu ya, minggu kedua. Kalian di sini ini harus yang ini ya. Nah, kalian masukin spread. Nah, ini juga sama. Jangan sampai kalian lupa. Gue juga biasanya lupanya di sini sih. Jadi kadang-kadang ya gitulah. Lupa. Tinggal di drag lagi ke bawah. Kalau udah kayak gini tinggal di drag ke bawah. Oke. Nah, kalian lihat lagi. Ini di minggu sekarang di minggu lalu itu 12,40%. Bener nggak di sini? Di minggu kedua itu 12,40. Lihat di sini. Oh bener. Kalau udah bener kayak gitu nggak ada kesalahan. Ya kalian tinggal nyusun lagi minggu ketiga dan begitu seterusnya di minggu keempat dan kelima, keenam, ketujuh, ke-9, ke-10. Nanti mungkin ada yang bertanya, gimana kalau misalkan dalam 11 minggu ini pekerjaan kita tidak tercapai? Mungkin karena ada faktor cuaca, ada faktor masalah dari yang lain, segala macam. Nanti ada reschedule. Cara membuat reschedule itu nanti kalian harus mempunyai SPK dulu, pertambahan pekerjaan. Misalkan kurun waktu kalian dikasih perpanjangan waktu sampai dengan ini kan dari 22 Januari ya, misalkan sampai Maret gitu kan. Nanti kalian buat reschedule lagi di sini. Nanti video selanjutnya gue buatin cara membuat reschedule jika pekerjaan tersebut tidak dengan sesuai target. Syukur-syukur kalian di minggu ke-10 aja udah beres ya dengan metode kerja kalian cepat. Berarti itu udah prestasi ya, prestasi untuk kalian. Oke, jadi mungkin untuk video ini di sharing ilmu tentang progres ini cukup dari gua, sekian. Itu jadi cara mengisinya ini laporan-laporan dari pelaksana aja sih, dari lapangan aja. Kalian per minggunya opnam, dapat berapa tinggal masukin ke sini.
dan agar administrasi kalian lebih tertata rapi lagi ya. Cukup sekian dan terima kasih atas saran dan perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Tolong di like, komen, dan subscribe jika kalian suka. Thank you.